والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah dalam majelis yang mulia, dalam majelis ilmu. Kita berdoa dan memohon kepada Allah, semoga Allah Tabaraka wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-Usratu As-Sa'idah, keluarga bahagia, yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Badawi hafizallahu ta'ala, yang dimana kita masih membahas bab yang pertama tentang ahkamul khitbah, hukum-hukum seputar khitbah. Syekh rahimahullahu ta'ala menyebutkan selanjutnya, wan nikahu sunnatun min akadi sunanil anbiya. Pernikahan itu hukumnya adalah sunnah. Nah, dan termasuk sunnah para nabi yang sangat ditekankan. Karena para nabi alaihi salatu wassalam, mereka semuanya menikah, kecuali hanya beberapa orang saja. Walaqad arsalna rasulan min qablika waja'alna lahum azwaja wa dhurriyyata. Dan kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menggolongkan pernikahan itu adalah merupakan separuh daripada agama. Kata Nabi, idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfa dinihi. Apabila seorang hamba menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh daripada agamanya. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis yang menjelaskan tentang nikah itu sangat dianjurkan, itu adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia bercerita, jaa thalathatu rahtin, telah datang 3 rahab. Ya, rahtin ini 3 sampai 9, 10. Ya, 3 orang ya ke atas sampai 9 atau sampai 10 disebut dengan rah. Mereka datang kepada buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke rumah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dari kedatangan mereka adalah yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin bertanya tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya disebutkan falamma ukhbiru, tatkala mereka telah diberitahu bagaimana ibadahnya Nabi atau tentang ibadah-ibadahnya Nabi, setelah itu ka'annahum taqaluha, jadi seakan-akan ketika mereka bandingkan dengan diri mereka, ibadah mereka, ternyata ibadah yang mereka lakukan itu sedikit dibandingkan dengan Nabi. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka pun berkata, wa aina nahnu min Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana posisi kita dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar,
dosa-dosa Nabi di masa silam, di masa lalu telah diampuni oleh Allah, dan dosa-dosa yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya apa? Qala ahaduhum, salah seorang di antara mereka pun berkata, amma ana fa inni usallil laila abadan. Adapun aku akan sholat malam selama-lamanya. Jadi sepanjang malam dia akan sholat terus. Yang satu mengatakan ana usumud dahar wala uftir. Saya akan berpuasa panjang hari dan tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan ana a'tazilu an-nisa. Adapun aku akan menjauhi para wanita. Ya, fala atazawwaju abadan, dan aku tidak akan mau menikah lagi dengan para wanita. Dia ingin fokus untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya apa? Setelah itu faja'a Rasulullah SAW ilaihim. Nabi datang temui mereka. Ya, faqala, Nabi pun bertanya kepada mereka, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kaliankah yang mengatakan demikian? Jadi di sini pelajaran bagi kita adalah pentingnya kita tabayyun, ya, cross check kebenaran dari sebuah berita atau informasi, betul atau tidak, ya, sehingga kita tidak main hukum atau menghukumi saja tanpa mengetahui hakikat yang sebenarnya. Kemudian setelah mereka mengatakan iya, apa Nabi SAW katakan kepada mereka. Kata Nabi, ama wallahi, demi Allah, inni la akhsyakum lillahi. Aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dibandingkan kalian. Wa atqakum lahu, dan yang paling bertakwa kepadanya. Lakinni, akan tetapi asumu wa uftir. Saya berpuasa, saya juga berbuka. Wa usalli wa arqud. Saya salat, saya juga tidur. Kemudian wa atazawwajun nisa. Aku juga menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia itu, ya, bukan bagian dari golonganku. Nah, dalam hadis yang mulia ini terdapat pelajaran yang sangat berharga. Di antaranya adalah seorang muslim tidak pantas bagi dia untuk apa? Membebani dirinya dengan sebuah ibadah yang dia itu tidak sanggup. Ya, karena kemampuan manusia itu terbatas. Ada kalanya dia merendah atau menurun kekuatannya. Oleh karenanya tidak boleh seorang itu gulu berlebih-lebihan. Ya, apalagi sholat sepanjang malam gak tidur, itu berat kan? Puasa sepanjang hari tidak berbuka, memberatkan. Agama kita ini adalah agama membawa kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan. Allah telah tegaskan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki dan menginginkan dari kalian kemudahan, dan Allah tidak menginginkan dari kalian kesusahan. Maka di dalam kita beribadah kepada Allah, yaitu sesuai dengan kemampuan kita. Adapun sesuatu yang tidak mampu bagi kita, maka kita tidak dibebani dengannya. Oleh karena Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya.
Dan ini masuk dalam semua hal, dalam ibadah. Ya, tidak boleh kita memaksakan kehendak kita di luar kemampuan sebagaimana disebutkan tadi. Demikian juga dalam hal-hal yang lainnya. Ya. Apalagi berkaitan dengan anak-anak. Kadang orang tua itu punya ekspektasi yang tinggi. Ya, keinginan yang tinggi, harapan yang tinggi dari anaknya. Mamanya, bapaknya pengennya anaknya ini menjadi hafidh-hafidhah. Ya, mamanya pinginnya anaknya jadi dokter, menjadi profesor. Akhirnya anaknya dipaksa harus belajar dari pagi sampai siang di sekolah, pulang disuruh lagi belajar dengan berbagai macam pelajaran. Habis sholat lanjut lagi, ba'da maghrib, ba'da isya lanjut lagi. Gimana anak nggak tertekan kalau begini? Nah, dalam ibadah saja Allah Subhanahu wa taala tidak memberatkan hambanya. Ya, apalagi dalam urusan-urusan yang lainnya. Tidak boleh kita membebankan mereka di luar kemampuan mereka. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Karena itu akan bisa membawa dampak yang negatif bagi anak-anak kita. Dia stres, bisa jatuh sakit, atau hal-hal yang lain yang tidak diinginkan. Apalagi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, setiap anak itu berbeda-beda kemampuan dia, nalar dia, kecerdasan dia. Ya, ada anak memang langsung nangkap, ada anak butuh proses, butuh waktu. Maka jangan ya berlebihan. Boleh kita menyuruh, boleh kita maksa, tapi jangan sampai berlebihan. Kemudian juga dalam hadis ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita menjauhi para wanita atau dia tidak menikah itu memberatkan bagi seorang. Apalagi kalau posisi dia adalah seorang pemuda. Dan ditambah lagi di zaman kita yang penuh dengan fitnah, syahwat. Fitnah apa? Syahwat. Kalau orang zaman dahulu, kalau mereka di rumah aman. Zaman sekarang kita di luar dan di rumah tidak aman. Betul? Betul. Ya. Kalau orang dahulu mereka untuk menghindari fitnah, agar mereka selamat dari fitnah adalah diam di rumah sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi ditanya, "Man najah?" Apa jalan keselamatan itu? Ya. Di antara wasiat dan pesan Nabi banyak tinggal di rumah. Kalau sekarang susah. Ya. Di rumah kalau kita punya ini, udah selesai. Apa yang lebih gede begini? Pak, tambah lagi. Apa itu? Apa itu? TV. Nah, akhirnya kita jadi orang sufi. Apa itu sufi? Suka TV. Itu. Dahulu ada seorang ulama dari Andalus. Andalus itu di mana? Spanyol. Kalau orang sekarang kalau ingat Spanyol, ingat apa? Liga Spanyol. Ya, bola, Barcelona, Real Madrid. Tapi banyak orang lupa dahulu ini adalah negeri Islam. Ditaklukkan oleh seorang panglima perang yang bernama Tariq bin Ziyad. Ya. Dan banyak para ulama yang muncul dari Andalus Spanyol.
Ya, kita kenal Cordova, Andalusia, ini Spanyol. Nah, banyak ulama-ulama dari sana. Tapi karena ketika mereka jauh dari agama, kecintaan mereka terhadap dunia berlebihan, akhirnya akan terjadi mereka dikalahkan oleh pasukan salib. Ya, akhirnya sampai sekarang negeri itu ya tetap dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, dalam kondisi ya penduduknya tidak lagi kebanyakannya beragama Islam. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, zaman fitnah. Dengan adanya ini, kata beliau Al-Imam Ibnu Hazm dari Spanyol dan Andalus ini, dia mengatakan munaya minad dunya ulumun abthuha. Cita-cita saya di dunia ini adalah ulumun abthuha, yaitu mencari ilmu. Ya, ilmu ini adalah kunci seorang hamba ingin mendapatkan dunia dan akhirat. Makanya para ulama mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang ingin menggapai dunia, hendaknya dia punya ilmu. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan akhirat, hendaknya dia memiliki ilmu. Wa man arada dunya wal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin menggapai dunia dan akhirat, maka hendaknya dia mempelajari ilmu. Ulumun arzuha, setelah dia belajar ilmu, apa yang dia lakukan? Wa ansyuruha fi kulli madin wa hadirin. Aku sampaikan, aku dakwahkan ilmu ini di pelosok-pelosok negeri dan di kota-kota. Du'aun ilal Qur'ani was sunnah, sebagai dai yang mengajak, menyeru manusia kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang dimana banyak sekarang orang-orang yang melalaikannya. Nah, Syekh Sulaiman Al-Asqar ditambahkan bait syair ini. Dia mengatakan apa? Wa qad abdiluha bil jara'id. Ini di zaman beliau dahulu. Sekarang Al-Quran dan Sunnah ya sudah banyak dilupakan, diabaikan oleh banyak manusia. Mereka ganti sibuk dengan membaca koran dan majalah. Ya, zaman-zaman dulu, Insya Allah mungkin ya, era 90-an, 2000-an awal itu koran. Laris manis koran itu. Nah, laris manis. Sekarang orang menoleh pun enggak. Sudah tidak zaman lagi. Zaman dulu cari informasi, cari koran, beli koran. Bahkan ada toko untuk yang jual koran, jual majalah, tabloid, macam-macam. Jadi kata dia, waqad abadiluha, mereka sekarang tidak lagi sibuk baca Al-Quran, tapi sibuk dengan koran. Yang koran itu isinya qila wa qal, katanya, ya, sesuai tergantung siapa yang menjadi narasumber atau yang menulis koran itu. Dan tidak semuanya isinya benar. Makanya disebutkan di Mesir itu ada yang mengatakan begini, koran itu yang bisa dipercaya cuma dua. Apa itu? Tanggalnya, yang kedua harganya. Itu asli. Tapi kalau isinya belum tentu benar. Ya. Terkadang masalah biasa dibesar-besarin. Tidak sesuai dengan apa? Fakta di lapangan. Ya, sudah banyak bumbunya. Nah, campuran ini, campur ini. Jadi biasa tapi jadinya heboh. Sejagat raya. Dan kemudian dia mengatakan saja, wala tansa tilfasuhum, dan tidak lupa televisi, ra'sus syururi wal manakiri.
puncak segala kerusakan dan kemungkaran. Zaman itu belum ada HP. Ya, nanti di televisi coba lihat apa adegannya. Ya, adegan macam-macam. Sekarang lebih parah lagi dengan ini. Ya, kalau dulu mungkin film begitu-begitu modelnya, sekarang sudah lain lagi. Ya, orang-orang kecanduan dengan film-film luar. Ada drakor, drama Korea, ada dracin, drama Cina, belum lagi yang dari India. Nah, yang belum masuk yang dari Timur Leste. Nah, lihat adegan-adegan apa yang ditayangkan di situ. Nah, dan itu semuanya rata-rata sesuai dengan selera, syahwat. Rata-rata maksiat itu enak atau tidak enak? Enak. Makanya lagi mengatakan apa? Khuffatil jannatu bil makari. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak enak. Ya kan? Pas lagi nyaman tidur disuruh sholat. Ya, ingin makan enak puasa gitu kan. Sedangkan surga neraka dikelilingi dengan hal-hal yang menyenangkan. Orang zina enak atau tidak? Enak. Nah, sudah dapat enak, dapat duit juga. Tapi membahayakan. Ada tapinya. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wala siyama asy-syabab. Nah, dan juga Nabi SAW melarang dari hidup membujang. Ya, melarang dari hidup membujang. Dilarang dari hidup tabattul. Tidak boleh. Nah, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu nantinya. Karena nikah itu ada beberapa hukum. Bisa wajib, bisa mubah, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram. Baik, ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fitnahnya luar biasa. Nanti kita akan terangkan lebih jelas lagi. Kemudian selanjutnya kata penulis, wa yajibu 'alal qadir 'alaihi idza khasyiya al-anat. Wajib bagi orang yang sudah mampu untuk menikah. Idza khasyiya al-anat, apabila dia takut terjerumus ke dalam perbuatan dosa, zina. Nah, maka wajib dia menikah. Kenapa? Lianna zina haramun. Zina itu hukumnya adalah haram. Wa kadzalika ma yuaddi ilaihi. Demikian juga segala sesuatu yang mengantarkan kepada zina hukumnya adalah haram. Wasilah-wasilah yang mengantarkan orang kepada zina hukumnya adalah haram. Maka dalam Islam ada yang disebut dengan syaddud dzara'i, membendung dan menutup pintu-pintu, jalan-jalan yang mengantarkan kepada perzinahan. Nah, ini jamaah sekalian yang Allah Azza wa Jalla, zina itu haram. Ya. Makanya seseorang yang dia ini punya hasrat seksual tinggi, seseorang pemuda yang dia ini punya hasrat seksualnya tinggi dan dia mampu dalam finansial. Nah, dia mampu dalam apa? Finansial. Kemudian yang berikutnya, ya, apa namanya? Kalau dia tidak menikah, dia terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka nikah ini hukumnya menjadi wajib. Ini harus diperhatikan. Jadi wajib itu kapan? Pertama, punya hasrat seksual tinggi. Yang kedua, punya kemampuan dalam finansial. Ya, dari urus menikah, memberikan nafkah. Kemudian yang ketiga apa? Ya,
dia kalau tidak menikah terjatuh ke dalam perbuatan zina, dia nggak bisa nahan, maka wajib hukumnya dia nikah. Ini kalau tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina, hukumnya haram. Hukumnya haram. Ya. Dan ini dosa besar. Karena dia dihukum, mendapatkan hukuman di dunia. Belum menikah, dicambuk sebanyak 100 kali. Kalau sudah menikah dan pernah menikah, berzina, maka dia dirajam, dilempar dengan batu. Nah, sampai dia mati. Itu hukum Islam. Ya, makanya agar supaya selamat, satu nggak cukup, tambah mana? Kalau apa? Mampu dan punya keberanian, betul. Ya, jangan sampai nanti ya nggak mampu, akhirnya malah nggak dapat dua-dua. Ya, jadi harus perlu dipertimbangkan. Nah, pikir matang-matang. Ini jemaah sekalian, wa kadzalika ma yu'addi ilaihi, dan segala hal yang mengantarkan orang kepada perbuatan zina. Makanya di dalam Islam dilarang memandang wanita yang bukan mahramnya. Ya, kalau sekedar lewat nggak masalah, tapi kalau dia memandang, lihat, wah, lihat dari atas sampai atas, hati-hati. Ya, itu. Ya, kalau lihat sekali nggak masalah, kedua kali, ojo, jangan. Itulah pesannya Nabi kepada Ali, wahai Ali, ya, bagimu sekali, tidak yang kedua kali. Sekalipun itu sepintas saja, atau seperlunya saja, apalagi pas nazar. Bukan sekali 5 menit. Nggak apa-apa kata Nabi sekali, tapi 5 menit. Ini parah kalau begini nih. Ya, jangan lama-lama. Karena peristiwa dan kejadian petaka bencana berawal dari pandangan mata. Dari mata jatuh ke hati. Kemudian mikir, seolah Allahu Akbar, gak khusyuk. Cantik kali tadi itu. Sekalinya istri orang. Kacau kalau gini nih. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Perlu diketahui, mata ini bisa berzina. Nabi mengatakan al-ainani taziyan. Kedua mata ini bisa berzina. Wa zinahuma an-nazar. Zina kedua mata ini adalah memandang. Itu zina yang kecil. Ya, bahaya. Dan ini apalagi sekarang berat kita menjaga mata. Lihat ke bawah salah, lihat ke atas juga salah. Maka kita banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar kepada Allah. Ya, enggak lihat barang bagus katanya. Ya benar. Ya. Berat, apalagi bagi kaum laki-laki. Godaan terberat, fitnah yang terberat bagi laki-laki adalah wanita. Kalau wanita rata-rata di fulusnya uangnya. Kalau laki-laki di perempuan. Maka kata Nabi, ma taraktu fitnatan adharra lirijal minan nisa. Aku tidak tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Makanya wanita itu disuruh nutup aurat. Ya. Karena itu akan membangkitkan syahwat para pria.
Nah, demikian juga kita disuruh tundukkan pandangan. Jadi keduanya ada saling kerjasama. Wanita nutup aurat, laki-laki nunduk pandangan. Tapi memang berat. Makanya kita para ulama menyebutkan ya cara-cara, kiat-kiat bagaimana supaya kita ini bisa menundukkan pandangan. Di antaranya adalah ya supaya pandangan mata ini tidak liar kemana-mana. Cara membantu untuk menundukkan mata, menjalankan firman Allah, wa kullil mu'minina yaghudduna min absarihim. Katakanlah kepada laki-laki mukmin hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Ya, cara untuk membantu kita untuk bisa menundukkan pandangan, mengamalkan firman Allah ini diantaranya kata para ulama bizawaj, yaitu dengan menikah. Nah, baru itu lihat sepuas muhanya istri, wajahnya istri. Engkau adalah bidadari, engkau adalah rembulan di kegelapan malam. Aku tak bisa hidup tanpa dirimu. Terserah aku ngomong apa. Andaikan aku jauh darimu, aku akan senang ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan menikah, kemudian yang berikutnya mempelajari ilmu agama, terutama berkaitan dengan nama-nama Allah, Al-Basir, Maha Melihat, Al-Alim, Maha Mengetahui. Ini kiat-kiatnya agar kita ini bisa ghaddul basar, menundukkan pandangan. Nah, jadi segala sesuatu yang mengantarkan dari memandang, ya, kemudian juga berpacaran dalam Islam. Nah, pacaran, ya, yang namanya orang pacaran pasti apa yang terjadi? Menata, melihat, ya. Nah, mojok-mojokan, kemudian megang-megang kayak sudah suami istri nyentuh. Kadang-kadang manggilnya sudah lain, mami papi. Aduh hai, kalian sudah nikah. Nah, yang namanya orang pacaran, yang ketiga ada siapa? Syaitan. Ya, apalagi di tempat yang sepi, di kegelapan nah, ini. Oleh karenanya jamaah sekalian, wajib alaihi daf'u an nafsi, wajib bagi dia untuk menjaga dirinya. Fa in kana la yadfu illa binikah, jika dia tidak bisa mencegah dirinya, menjaga dirinya dari zina kecuali dengan menikah, wajib alaihi dzalika, wajib hukumnya untuk menikah. Nah, faman ajaza 'anil nikah, siapa yang belum mampu untuk menikah, wa huwa raghibun fi, dia pengen nikah tapi belum mampu dari finansial misalnya, fa alaihi bisawm, banyak puasa, karena puasa itu adalah tameng perisai. Ya, makanya hukum nikah itu tadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, yang sunnah dia mampu secara finansial. Nah, dan kemudian juga dia masih bisa menahan dirinya, maka dia menikah hukumnya adalah sunnah. Kemudian bisa menjadi makruh. Makruh itu kapan dibenci? Yaitu dia orang yang punya kelemahan dari sisi syahwatnya. Nah, dia lemah dari sisi apa? Syahwatnya. Nah, nanti kasihan habis nikah kok nggak berfungsi. Nah, tidak berfungsi. Nah, makanya semacam ini adalah hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Nah,
Atau dia ini tidak mampu dari finansial. Ini kasihan juga nanti. Atau istrinya yang kasih nafkah buat dia. Nah, baik, kemudian selanjutnya An Abdullah radhiyallahu anhu, dari Abdullah radhiyallahu anhu, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada kami, ya ma'syarasy syababi, wahai para pemuda. Pemuda itu, ya. Kemudian selanjutnya, man istata'a minkumul ba'a, siapa di antara kalian mampu al-ba'ah. Al-ba'ah di sini mampu lahir batin dari finansial dan juga mampu untuk melakukan hubungan. Ada orang nggak mampu, cari tahu penyebabnya karena apa? Banyak rokok katanya, ya, karena dibungkus rokok dibilang apa? Merokok dapat menyebabkan gangguan kehamilan dan impotensi. Nah, ya, dia lemah, dhaif. Bahkan terkadang dhaifnya parah. Bahasa Arabnya bilang apa? Dhaif jiddan. Lemah sekali itu. Baik. Falyatazawwaj, maka hendaknya dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena dengan menikah itu dapat menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan bisa menahan kemaluan. Wa man lam yastati', siapa yang belum mampu menikah, fa alaihi bisawmi, hendaknya dia berpuasa. Fa inna lahu wija, karena puasa itu adalah tamim. Baik. Dalam hadis ini menjelaskan kepada kita adalah bahwasannya Nabi mengajak kepada para pemuda, ya, agar mereka segera menikah. Apalagi mereka ini sudah mampu dari dua tadi. Dan pemuda itu, nah, berapa usia pemuda itu? Usia pemuda itu dari usia dia balik sampai 40 tahun. Itu pemuda. Jadi kalau seorang 35, 39, 40 itu masih pemuda dan pemudi. Masih muda dia. Tapi kalau 40 ke atas tidak lagi disebut dengan syabab. Tidak lagi disebut dengan pemuda. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-kahla atau kuhula. Nah, kalau sudah masuk 40, kita ini perbanyak lagi ketaatan kita kepada Allah. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Dengan apa? Memperbanyak amal soleh, ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah An-Naml, ya, tentang Nabiullah Sulaiman. Ya, dan Allah abadikan Al-Quran. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka, ya, falamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan. Tatkala dia sudah mencapai usia 40 tahun, dia pun berkata, ya Rabbku auzi'ni, anugerahkan kepadaku, an ashkura ni'matak, agar aku senantiasa bersyukur atas nikmatmu. Di antara bentuk bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan adalah dengan memperbanyak ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. An ashkura ni'matak allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati. Nah, kemudian kalau dia sudah mampu, maka hendaknya dia segera sempurnakan agamanya, yaitu dia menikah, karena itu lebih menjaga dirinya
dari gejolak syahwat, dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan zina. Dan Allah mengatakan juga wal yasta'fifil ladzina la yajidu nikahan hatta yughnihumullahu min fadlih. Maka hendaknya orang-orang yang tidak mampu untuk menikah, untuk menjaga kesuciannya sampai Allah Subhanahu wa taala mencukupkan mereka dengan karunia-Nya. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan? Isya berapa lama lagi? 9 menit. Baik. Kita lanjut. Wa in kana syar'u la yamna'u min tazwijil fakir alladhi la yamliku syai'an. Nah, wa in kana syar'u, meskipun hukum syariat tidak mencegah ya menikahnya orang fakir yang dia tidak memiliki sesuatu apapun. Ya, sebagaimana Allah firman, waqihul ayyama, nikahkanlah orang yang membujang, yang sendiri di antara kalian, wassalihina min ibadikum wa imaikum, dan juga orang-orang yang saleh dari budak laki-laki dan juga perempuan. Iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih, jika mereka itu fakir, maka Allah ya cukupkan mereka dengan kurnianya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas rezekinya dan maha mengetahui. Ayat yang mulia ini adalah merupakan dalil tentang hendaknya seorang untuk menikah. Nah, jika mereka dalam kondisi fakir, maka Allah berjanji bahwasannya mereka Allah cukupkan. Makanya banyak ikhwan fillah azakumullah, enggak usah jauh-jauh mungkin tentang kita. Ya, dulu waktu dia belum menikah enggak punya mobil, enggak punya motor, enggak punya rumah, masih numpang sama orang tua. Tapi setelah dia menikah, punya kendaraan, punya rumah, punya usaha. Ya, kenapa bisa begini? Karena Allah telah berjanji. Ya, Allah Subhanahu wa taala berjanji. Dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada mereka. Allah lapangkan rezeki kepada mereka. Makanya jangan takut untuk menikah. Nah, sebagian orang itu takut. Takut. Sampai mereka mengatakan, kalau saya menikah makan apa? Kayak apa? Ini orang yang takut-takut begini adalah orang yang tidak punya jiwa untuk berusaha. Kalau Anda menikah terus hanya ya tidur di pulau kapuk, ya begitulah kehidupanmu nanti, kacau, ribut. Tapi ketika Anda menikah dan berusaha, maka insya Allah Allah lapangkan rezeki. Selagi kita mau berusaha. Dan juga yang kedua adalah ya dalam kehidupan rumah tangga suami istri itu, tanamkan dalam jiwanya itu qanaah. Qanaah itu adalah sifat yaitu merasa cukup dan puas dengan pemberian Allah. Apa yang Allah berikan dia hari ini, dia ridha, dia merasa cukup. Sehingga dia tidak berseburuk sangka kepada Allah, kenapa demikian. Dia tidak iri kepada orang, kenapa dia lebih daripada aku, kenapa dia banyak dapat, saya tidak. Orang-orang macam ini karena tidak punya karena sifat qanaah dalam hatinya atau dalam dirinya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam hadis lain disebutkan ya, wa qad zawwaja an-nabiyyu rijalan min ashabi la mala lahum. Nabi telah menikahkan para laki-laki dari kalangan sahabatnya padahal mereka enggak punya harta yang banyak. Ya. Tapi setelah mereka menikah, Masya Allah, itu janji dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, jangan kita takut dengan bisikan-bisikan syaitan. Dan alhamdulillah kita rata-rata sudah nikah belum? Ada yang belum nikah. Ya. Kita juga semua belum nikah kayaknya nih. Belum yang kedua kali. Ya, belum yang ketiga, belum yang keempat. Insyaallah ya. Anak muwahhid katanya. Anak tetap satu, setia dengan yang satu. Tapi jika Allah takdirkan dua, ya nggak apa-apa. Gitu ya. An Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, disebutkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, qala, dia bercerita, inni la fil qaumi inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku berada di tengah-tengah para sahabat di sisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Id qamati imra'atun, tiba-tiba ada seorang wanita, ya, yang di mana dia mengatakan, ya Rasulullah, innaha qad wahabat nafsaha lak fara fiha ra'yak. Ya, wanita ini dia menawarkan dirinya kepada Nabi. Ya, ingin menghibahkan dirinya kepada Nabi. Ya, kemudian dia mengatakan, ya Rasul, bagaimana pandanganmu? Tapi Nabi SAW enggak menjawab sedikit pun. Sampai wanita itu ngomong 3 kali, Nabi diem. Mungkin ada alasan yang lainnya. Ya, ini dalil yang menunjukkan bahwa kita boleh melamar orang secara langsung. Itu seorang wanita boleh dia melamar laki-laki, boleh. Ya, melamar itu pertama bisa datang ke walinya, ngomong sama walinya, ya, nyampaikan hasrat ingin menikahi putrinya. Yang kedua, ngomong sama anaknya. Yang ketiga, bapaknya yang nyari calon untuk anaknya, atau anaknya langsung tawarkan dirinya kepada orang yang dilihat soleh, baik, boleh. Paham ya? Itu. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Faqala rajul, ada seorang berkata, ya Rasulullah, ankihniha. Ya Rasulullah, nikahkan aku dengannya. Ini laki-laki gentleman ini. Nah, ada orang kalau satu istri apa katanya? Real man. Kalau 2 istri, Batman. 3 istri, gentleman. 3 punya istri, cemen. Ada Ustaz bilang begitu. Anda mah cuma nukil. Ada-ada saja. Ya Rasulullah, ankihniha. Ya Rasulullah, nikahkan aku dengannya. Kemudian Nabi bertanya, hal indaka min syai'? Emang kamunya punya uang atau punya sesuatu yang engkau nanti bisa menikahinya? Ya, punya uang untuk mahar. Kemudian setelah itu jemaah sekalian, qala la, enggak ada ya Rasulullah. Enggak punya apa-apa, tapi wani, berani. Kemudian kata Nabi, idhab fadluk walau khataman min hadid. Sekarang pergilah, pulang ke rumah, cari ya cincin meskipun dari besi. Ya, kalau zaman sekarang mah ini banyak. Di bengkel sepeda juga banyak. Ya. Nah, kalau zaman dulu, Masya Allah ya, sesuatu yang luar biasa. Kemudian laki-laki ini pulang cari, nggak ada juga, emas nggak ada, perak nggak ada, besi, cincin besi pun nggak ada. Kemudian setelah itu dia kembali, ma wajadtu syai'an ya Rasulullah, aku nggak dapat apa-apa.
wala khataman min hadid, besi, cincin dari besi pun enggak ada ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, hal ma'aka minal Qur'an syai', adakah engkau punya hafalan sedikit dari Al-Qur'an? Kata dia, ma'i suratun kada wa suratun kada. Ya Rasulullah, saya punya hafalan surat ini dan surat itu. Kemudian kata Nabi, idhab faqad ankahtuha, pergilah, sungguh aku akan menikahkan engkau dengannya, bima ma'aka minal Qur'an, yaitu dengan mahar, yaitu hafalan Al-Qur'an yang engkau miliki. Insyaallah. Wallahu a'lam. Sudah Isya, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.